karena kami warga Indonesia membayar pajak untuk kalian supaya bekerja lebih optimal, maksimal. Kalau perlu tidak ada kecolongan seperti ini lagi yang bisa merugikan masyarakat. Maya Estianty baru-baru ini menyentil BPOM dalam pendapatnya tentang perseteruan antara dokter detektif atau doktip dengan sejumlah pengusaha skincare. Menurutnya tidak perlu ada review dan langsung lapor BPOM saja jika ada bahan yang berbahaya. Setelah itu, brand milik Maya Estianty ikut direview doktip. Hasilnya dikatakan teruji jujur karena kandungan dalam produk ini sesuai dengan yang tercantum di kemasan. Di sisi lain, fungsi BPOM pun sampai ikut menuai sorotan. Pasalnya, lembaga ini menurut Maya Estianty lebih punya hak untuk menyatakan aman atau tidaknya sebuah produk skincare ketimbang review dari doktip. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bingung banget dari semua pernyataan BP POM di sosial media, bahkan di laman-laman itu semuanya mengangkat otoritasnya, lebih mengedepankan otoritasnya daripada kinerjanya. Boleh berbicara atau mengedepankan otoritasnya kalau kinerjanya juga sebanding, berdiri tegak yang sebanding, sama rata. Fokusnya bukan mempertegas oknum yang mereview, tapi mempertegas brand-brand yang sudah membuat kerugian masyarakat Indonesia. Loh, sekarang kenapa mempertegasnya untuk para review atau oknum yang mereview daripada mempertegas brand-brand yang sudah merugikan masyarakat? Oke, katakanlah di sini adalah sentimental pribadi, yang dimana masalah ini mencuat karena masalah pribadi. Oke, katakanlah itu. Tapi dengan adanya sentimental pribadi itu sampai akhirnya terkuaklah mafia-mafia skincare yang ada di Indonesia. Dan kami warga Indonesia tidak mau tahu urusan sentimental mereka pribadi, tapi yang kami dapatkan di sini akhirnya apa? Terkuak semua mafia-mafia skincare yang sudah lama rupanya berjualan, memproduksi barang-barang yang merugikan masyarakat Indonesia. Nah, seharusnya itu jadi bahan fokus untuk BP POM untuk mempertegas brand-brand jangan sampai kecolongan seperti ini, karena tidak menutup kemungkinan dari masalah ini akhirnya ketahuan semua, terbuka semua mafia skincare, barulah BPOM masuk. Karena seharusnya itu yang dikerjakan BPOM, bukan oknum. Memang itu otoritas BPOM, seharusnya BPOM otoritasnya seperti itu. Tapi kenapa tidak? Kami warga Indonesia sangat berterima kasih dari sentimental pribadi mereka atau bisnis mereka, kompetisi mereka sampai akhirnya terkuak dan ketahuan. Semua tahu. Oh, rupanya brand-brand nakal ini masih berjualan dan konsumen masih memakai produk-produk katakan beracun yang merugikan masyarakat. Sekali lagi, kita tidak mau tahu masalah pribadi mereka, sentimental mereka, kompetisi mereka secara bisnis. Yang kita tahu sekarang di sini adalah BP POM sudah kecolongan lagi, dan sudah jelas BP POM akhirnya menangani masalah ini setelah terjadinya review-review ini. Jadi kami warga Indonesia tidak ingin excuse dari BP POM, karena kami warga Indonesia membayar pajak untuk kalian supaya bekerja lebih optimal, maksimal. Kalau perlu tidak ada kecolongan seperti ini lagi yang bisa merugikan masyarakat. Oh, namanya juga manusia, nama juga pasti ada kecolongan. Oh, tidak mau tahu, kami tidak mau tahu. Kami bayar, kalian bekerja di instansi pemerintah. Bagaimana caranya supaya tidak ada hal yang seperti ini yang bisa merugikan masyarakat? Nah, itu yang difokuskan. Bagaimana kinerja Anda sebagai BPOM tidak kecolongan seperti ini lagi, bukan memfokuskan para reviewer ini untuk diberi hukuman. Jadi sekali lagi saya katakan, boleh berbicara otoritas kalau kinerja juga sama rata. Mohon maaf ya Bunda Maya, sebelumnya ini bukan masalah menjatuhkan, tapi ini tuh mengedukasi orang agar tahu
mana skincare yang bagus, mana skincare yang overclaim, ya kan? Untuk orang-orang awam yang belum tahu, kan nggak semua orang bisa ngecek di lab secara langsung pula, ya kan? Jadi kehadiran Doktif sangat membantu masyarakat untuk tahu mana skincare yang benar-benar bagus, skincare yang overclaim, karena Doktif sendiri jika produk yang direview bagus, dia akan bilang bagus, dan jika yang direview itu overclaim, dia juga akan bilang itu produknya overclaim. Jadi ini bukan masalah menjatuhkan, tapi untuk mengedukasi orang di luar sana agar tahu mana skincare yang tidak overclaim. Gimana menurut kalian? Jadi yang jualan krim ilegal berbahaya dengan iming-iming yang overpromise, yang overclaim, itu persaingan bisnis bukan? Yang akhirnya memanfaatkan banyak reseller, akhirnya dengan janji manis buat resellernya, akhirnya merugikan, itu persaingan bisnis bukan? Kira-kira mana persaingan bisnis yang paling menguntungkan para customer? Kayak mana sih cara berpikirnya Kak Dewi Persik? Sedangkan yang pasti adalah dari setiap kecurangan, itu ada hak-hak orang yang berusaha jujur diambil. Itu persaingan bisnis bukan? Kewenangan apa yang diambil? Percepatan informasi? Lah kita di sini percepatan informasi, maksudnya kewenangan apa? Penarikan produk? Emang dilakukan itu hanya menyampaikan uji lab yang tidak siap itu dari brand owner. Kan Prof Taruna Ikrar Kak Dewi Persik menyatakan bahwa mereka itu tegak lurus dengan undang-undang, sedangkan dalam undang-undang udah jelas bahwa prioritas utama buat masyarakat Indonesia adalah perlindungan konsumen dan juga kenyamanan serta keamanan, serta mereka mengetahui apa yang sedang mereka beli itu. Gimana sih maksudnya? Skincare terbaik BPOM, tapi seolah-olah ada bahan berbahayanya. BPOM diam aja seperti ini, nggak bersikap gimana-gimana, atau memang mengumumkan, oh iya ini skincare terbaik menurut versi kami BPOM, walaupun mengandung bahan berbahaya, tapi itu seolah-olah kok. BPOM diam aja seperti ini. Butuh loh informasi yang jelas kepada masyarakat seperti kami, benarkah ini skincare terbaik dari BPOM? Kriterianya jadi yang terbaik di BPOM itu bagaimana? Butuh loh BPOM memberikan informasi yang jelas, sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Gini ya Bun, bukan masalah menjatuhkan. Menjatuhkan itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, menjatuhkan itu adalah yang real barangnya itu tidak bermasalah. Nah, saya buat-buat, saya berbohong demi untuk barang itu terlihat jelek dan buruk di mata masyarakat atau di mata customer atau di mata konsumen untuk membeli produk itu. Tapi beda lain ceritanya kalau berdasarkan data dan fakta. Kalau si dokter ini mah berdasarkan fakta dan datanya ada, dan sangat membantu sekali dokter ini mengedukasi masyarakat agar tidak tertipu dengan produk-produk yang mahal tapi dengan kualitas yang rendah. Contoh, saya kasih contoh satu, kayak emak-emak yang gaptek atau anak-anak muda yang cowoknya yang nggak tahu perskincarean asal pakai aja, yang nggak mau tahu tuh produknya apa, sedangkan tidak difilter dari BPOM. Kena deh, pada akhirnya si muka customer itu, muka masyarakat itu pada rusak. Gara-gara apa? Karena pengetahuannya kurang. Pengetahuan kurang itu tidak semua orang bisa, kemampuannya itu pengetahuannya up. Ada yang down. Jadi saya tidak bilang masyarakat itu bodoh ya, maksudnya ada di salah satu masyarakat ini yang wawasannya agak kurang. Jadinya perlu edukasi yang diberikan oleh Doktif ini. Untuk apa? Mencegah hal-hal hilil hul-hul yang seperti itu, gitu loh. Kalau dibilang dia jualan juga lah, boleh aja jualan, diselipin, gak ada masalah. Bunda aja jualan, masa orang gak boleh jualan? Kan bedanya Bunda gak mau ngasih tahu, di keep aja, keep terus langsung bilang ke BPOM, terus belum tentu BPOM diurus langsung secepat itu, ya kan? Nunggu viral dulu baru berjalan, nunggu laporannya up dulu segala macam, ya kan? Tapi kalau kayak gini kan langsung semuanya pada bergerak. Kalau enggak kan diam-diam aja, kan kita nggak tahu di balik sana. Walaupun emang kita sih bersih ya, semoga bersih ya. Kalau misalnya nggak bersih, contoh udah laporan, terus dia nggak tau lah main belakang orang dalam, lolos juga, buktinya masih banyak yang lolos, ya kan? Orang dalam tuh, jadi nggak ada proses. Kalau kayak gitu kan gimana coba Bunda?